Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Sekarang materi kalian adalah ilmu pengetahuan sosial dan bab yang akan kita bahas mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Mengenai satu, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kedua, mengenai pengertian pelaku ekonomi. Dan yang ketiga, mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Di Indonesia, tersimpan begitu banyak sumber daya alam yang dapat dijadikan alat pemuas kebutuhan masyarakat Indonesia maupun dunia. Dari sisi kelautan, luas laut Indonesia mencapai 2/3 dari wilayah Indonesia dan mempunyai sumber daya kelautan yang beraneka ragam. Indonesia juga mempunyai wilayah pertanian yang cukup subur untuk ditanami sepanjang tahun. Setiap daerah di Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Perbedaan sumber daya inilah yang mengakibatkan terjadinya pertukaran sumber daya. Pertukaran sumber daya ini yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Interaksi antar ruang adalah adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh suatu daerah atau ruang terhadap daerah lain. Kelebihan dan kekurangan tersebut akan membuat timbulnya variasi kebutuhan dan keperluan lainnya. Kedua, pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan setiap pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berupa produsen, konsumen, dan distributor. Secara garis besar, pelaku ekonomi dikelompokkan menjadi yang pertama adalah rumah tangga, perusahaan, masyarakat luar negeri, dan juga pemerintah. Peran rumah tangga sebagai konsumen terhadap barang dan jasa untuk kebutuhan hidup, sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan lain-lain. Sedangkan peran rumah tangga perusahaan yaitu membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga, mengelola atau mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk produksi barang dan jasa, menjual barang dan jasa yang sudah dihasilkan kepada rumah tangga, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. Ketiga, peran rumah tangga pemerintah. Peraturan yang dibuat dalam bidang ekonomi yaitu undang-undang tentang ketenagakerjaan, pemanfaatan sumber daya alam, dan lain-lain. Kebijakan ekonomi atau politik ekonomi yang dijalankan pemerintah berupa kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan produksi. Yang keempat adalah peran rumah tangga luar negeri, yaitu pengekspor barang dan jasa, pengimpor barang dan jasa, pengekspor faktor-faktor produksi, pengimpor faktor-faktor produksi, mitra kerja sama ekonomi. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan materi kita hari ini. Ada kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.